Halo Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di penghujung bulan April ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan atas hidup kami. Telah Engkau berjalan dengan kami sampai di penghujung bulan April 2025 ini. Kami kembali akan baca firman-Mu, kami mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 7. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk beberapa ayat yang kita baca dari Injil Lukas pasal 12 ini, ayat 4-7, saya membagi lagi bacaan-bacaan ini mau berbicara mengenai 2 hal. Hal yang pertama itu mengenai takut kepada Allah. Itu merupakan tindakan di atas segala sesuatu, ya, takut kepada segala sesuatu. Tindakan takut kepada Allah itulah yang paling utama. Dan yang kedua adalah setiap kita itu sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan mengatakan, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti, lalu dikatakan takutilah dia. Bapak Ibu Saudara, saya kira firman ini sangat relevan dari dulu hingga sekarang. Karena apa? Karena kita ini kadang-kadang lebih takut pada manusia, lebih sungkan kepada manusia, lebih nggak tega kepada manusia, dan justru lebih tega kepada Tuhan. Contoh, kadang-kadang karena kita terhimpit, maka demi supaya teman kita, atau saudara kita, atau sahabat kita, atau orang lain tidak tersinggung, kita justru memilih untuk melawan Tuhan. Seperti kita memilih untuk bohong. Kita memilih untuk munafik. Kita memilih untuk bersikap palsu. Gitu. Kita takut karena kalau kita bersikap asli, bersikap apa adanya, jujur, kita takut akan melukai yang bersangkutan. Atau akan terjadi relasi yang buruk di antara kita dengan orang lain. Sehingga kita lebih memilih takut kepada sesama daripada kita takut kepada Tuhan. Nah, firman ini mengingatkan pada kita lebih baik kita takut kepada Tuhan. Nah, takut kepada Tuhan implementasinya adalah kita lebih memilih untuk melakukan firman Tuhan ketimbang kita menjaga perasaan orang lain, atau kita sungkan, atau kita nggak tega. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi kita takut pada ancaman-ancaman terkait dengan iman kita kepada Kristus. Nah, itu dikatakan bahwa janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh. Ya, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa melemparkan orang ke neraka. Artinya bahwa Tuhan itu yang mengambil keputusan terhadap hidup kita. Dan mestinya kita lebih takut kepada Tuhan ketimbang takut kepada sesama. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan bahwa, wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu, dia menjelaskan begini. Bukankah 5 ekor burung pipit itu dijual seharga 2 keping uang terkecil? Nah, Bapak Ibu, itu burung pipit 5 ekor dikatakan bahwa kalau dijual itu harganya cuma 2 keping dari uang terkecil. Kalau kita refer ke Indonesia ya, rupiah kita itu kan terkecil sekarang 2 keping itu kan 200 ya, 102. Itu
5 ekor burung pipit harganya cuma 200. Itu kecil sekali kan, murah banget gitu loh. Lalu dia mengatakan sungguh pun burung pipit begitu murah harganya. Tetapi dikatakan bahwa Allah tidak melupakan si burung pipit yang murah itu. Berarti sekalipun dia murah, Allah ingat. Dan ditegaskan lagi bahwa rambut kepalamu pun terhitung semua. Setiap helai rambut kita ini Allah tahu berapa jumlahnya. Lalu dia mengatakan bahwa firman mengatakan bahwa kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi di sini menegaskan bahwa betapa kita itu berharga di mata Tuhan dan Tuhan ingat kita. Oleh karena itu kita haruslah lebih menghargai diri kita. Dan cara menghargai diri kita itu ketika kita ambil keputusan, ambillah keputusan yang berani. Yaitu keputusan takut kepada Tuhan. Jangan takut pada hal-hal yang ada di dunia ini. Takut kepada Tuhan itu di atas segala-galanya. Karena apa? Tenang saja. Sekalipun kita kecil juga, kalau kita mengatakan kita kecil, kita itu berharga. Tuhan mencatat setiap helai rambut kita berapa jumlahnya di kepala kita. Kita sangat berharga, burung pipit saja berharga di mata Tuhan, apalagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, firman ini untuk menguatkan semua anak-anak Tuhan. Untuk mengakui Tuhan Yesus di hadapan siapapun, kapan saja dan bagaimanapun. Takut akan Tuhan Yesus itu di atas segalanya. Sebab apa? Kita berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kuatkan hati kami dan kuatkan iman kami. Ketika kami berjalan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan ketika kami diperhadapkan dengan apapun, kami berani mengambil keputusan untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami dan juga memutuskan untuk berpihak kepada Tuhan Yesus. Untuk takut kepada Tuhan Yesus. Untuk setia melakukan firman Tuhan daripada kami takut kepada dunia ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.